mengapa kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT asal Indonesia terus terjadi. Kali ini dialami oleh PRT asal Banyuwangi. Kerjanya memang kepada tulisannya aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, guys. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, guys. Yang belum like silahkan di like dulu, guys. Biar tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload yang untuk selanjutnya. Sebelumnya kita bahas tentang TKI atau saudara kita yang kerja di kelapa sawit. Sekarang kita akan bahas tentang lagi-lagi penyiksaan kepada saudara kita TKW Indonesia yang kerja di Malaysia, yang kerja sebagai pembantu rumah tangga, guys. Di judul beritanya ya, yang dilansir dari berita1.com, berjudul PRT atau pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia disiksa selama 6 bulan, guys, dan tidak digaji, guys. Ini sangat miris sekali. Masih lagi-lagi terjadi kepada TKW kita yang kerja di luar negeri. Menurut berita1.com, penyiksaan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga atau PRT Indonesia kembali terulang. Kali ini dialami oleh PRT asal Banyuwangi, guys. Asal Banyuwangi, Jawa Timur. Ini sebut saja namanya Nani. Ini bukan nama aslinya ya, cuman biar gampang untuk menyebutkannya gitu. Sekali lagi, ini bukan nama aslinya, ini hanya sebutan media. Nani yang kini berusia 39 tahun mengalami luka bakar di bagian punggung dan lengan akibat disetrika dan disiram air panas. Kedua matanya pun terlihat hitam lebam akibat pukulan majikan. Gajinya pun tidak dibayar sejak ia bekerja pada Maret 2022. Udah lama ya, sekarang udah 2023. Kepada Dubes RI untuk Malaysia Harmono yang menjenguk di Rumah Sakit Kuala Lumpur. Jadi sekarang masih di Rumah Sakit Kuala Lumpur. Jadi pada tanggal 30 April kemarin, Pak Harmono itu menjenguk beliau yang lagi sakit, yang lagi terbaring sakit dirawat di Rumah Sakit Kuala Lumpur. Pada tanggal 30 April 2023, Nani menceritakan bahwa majikannya mulai melakukan penyiksaan sejak September 2022. Udah lama nih. Namun ia tidak berdaya karena dilarang keluar rumah dan tidak diperbolehkan memegang alat komunikasi. Ini udah melanggar hak asasi ya. Karena tidak tahan punggung dan lengannya disetrika. Sempat disetrika juga, guys. Karena tidak tahan punggung dan lengannya disetrika, ia berteriak sekuat tenaga hingga didengar oleh tetangganya. Teriakannya itulah yang mengakhiri penderitaan Nani setelah tetangga majikannya melaporkan kepada kantor polisi setempat. Itu berarti ini apa? Dia tuh pada saat dia berteriak, pada saat disetrika itu, dia berteriak, lalu ada jirannya lah, tetangganya majikannya itu mendengar teriakannya si TKW ini, lalu dilaporkan ke polisi setempat gitu, polisi terdekat lah gitu. Kami mengucapkan terima kasih lah buat yang melaporkan. Intinya ini mengakhiri deritaan beliau gitu lah. Polisi Resor Bridgfield, ini kejadiannya di Bridgfield ya, di dekat-dekat Bridgfield ya, mengamankan Nani pada 23 Maret, artinya Nani udah dibawa 23 Maret. Yang selanjutnya membawa Nani ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Menurut kepolisian Bridgfield, majikan perempuan telah ditahan. Ini menurut polis Bridgfield,
majikan perempuan, artinya majikannya yang perempuan itu udah ditahan, guys. Nani menceritakan bahwa penyiksaan yang dialaminya selalu dilakukan di depan majikan laki-laki dan anak-anaknya. Namun tidak ada yang mencegah kebrutalan majikan perempuan. Terlihat jelas bekas luka lama di beberapa bagian tubuh Nani. Rambutnya yang semula panjang digunting paksa dengan cara diseret ke kamar mandi. Jika dibandingkan foto Nani di paspor dan kondisinya sekarang, Hermono memperkirakan berat badan Nani turun sekitar 10 kg atau bahkan lebih dengan Dengan geram Hermono ini adalah sekali lagi Dubes RI ya. Hermono meminta pihak kepolisian Malaysia untuk juga menuntut majikan laki-laki yang membiarkan penyiksaan oleh istrinya. Ini penting untuk memberi efek jera kepada majikan yang kejam. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT Indonesia akan terus terjadi. Tegas Hermono dalam siaran pers yang diterima berita1.com. Senin 1 April 2023. Hermono yang telah menjabat sebagai Dubes atau Duta Besar Indonesia untuk Malaysia selama 2,5 tahun menyampaikan keheranannya mengapa kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT asal Indonesia terus terjadi. Hampir setiap hari KBRI Kuala Lumpur menerima laporan terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap PRT Indonesia. Sementara hampir tidak pernah terdengar perlakuan serupa dialami oleh pekerja dari negara-negara lain. Shelter KBRI pun selalu penuh oleh PMI yang meminta perlindungan kepada KBRI. Sebagian besar kasus yang dialaminya adalah gaji tidak dibayar, bahkan beberapa tidak dibayar gajinya lebih dari 10 tahun. Widih, 10 tahun guys. Padahal majikan mereka adalah orang berada. Iya ya, padahal majikan-majikan itu bukan orang pas-pasan ya, orang kaya. Ya, kita sendiri tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Ya bisa jadi ini adalah memang murni kesalahan si bosnya atau majikannya. Bisa jadi ini salahnya karena kita terlalu lalai ya kepada TKW kita ya, atau gimana, gue juga bingung mau menyimpulkan gitu. Menurut Hermono, akar masalah terus berlanjutnya pelecehan terhadap hak-hak dan martabat PMI di Malaysia bisa jadi karena adanya semacam superiority kompleks atau sikap merendahkan sebagian orang Malaysia terhadap PMI dan rasa tidak takut atas konsekuensi hukum. Saya rasa ini harus menjadi perhatian serius berkelanjutan pengiriman PRT ke Malaysia, pinta Hermono. Pemberangkatan Nani sebagai PMI ke Malaysia terjadi saat Indonesia belum membuka pengiriman PMI ke Malaysia akibat COVID-19 dan Malaysia pun belum membuka masuknya pekerja asing. Ini artinya pemberangkatan Nani ke Malaysia adalah tidak resmi. Oh, ini mungkin penyebabnya guys. Kenapa majikannya itu berani? Karena ya si Naninya kan nggak punya dokumen lengkap. Jadi ini perhatian buat teman-teman yang mau ke sini, teman-teman yang mau kerja ke sini tuh alangkah baiknya ikut jalur resmi aja biar kalian itu ada bisa bebas, maksudnya bisa bebas itu ya terlindungi lah gitu. Dan bukannya mahal lah masuk ke sini, cuman ya biasalah yang namanya masuk jalur tidak resmi ya pasti lebih murah gitu. Tapi ya untuk
teman-teman alangkah baiknya masuk jalur resmi aja. Hermono memastikan bahwa KBRI Kuala Lumpur akan memonitor secara ketat penanganan kasus ini oleh penegak hukum Malaysia untuk memastikan bahwa majikan dijatuhi hukuman yang setimpal atas kekejaman yang dilakukannya. Jadi Bapak Hermono itu, Bapak Dubes kita udah nyamperin beliau yang lagi sakit di Rumah Sakit Kuala Lumpur, dan yang sakit ini udah menceritakan semuanya tentang penyiksaannya, tentang tidak dibayarnya gajinya, udah diceritakan semua kepada Pak Dubes. Dan ya mudah-mudahan beliau cepat sembuh, diberikan kesehatan hingga kasusnya bisa selesai, dan mudah-mudahan saudara kita yang sakit ini untuk keluarganya di kampung mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat Bapak Hermono, semangat terus dan tetap lindungi warga negara kita yang ada di Malaysia. Dan buat teman-teman, ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena bisa jadi ini adalah kesalahan dari sistem, kurangnya memperketat kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. Intinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak karena orang Malaysia ini kebiasaan nih, netizen menyalahkan lah Malaysia ini, nggak boleh. Ini hanyalah oknum atau satu orang saja yang berbuat seperti itu. Intinya masih banyak orang-orang Melayu di sini, orang-orang Malaysia ini baik-baik kok, baik-baik sebenarnya. Cuman mungkin kita tidak tahu penyebabnya apa bisa terjadi kayak gitu, karena bisa jadi ada hal-hal yang kita tidak diketahui, tidak kita ketahui yang terjadi pada saat terjadinya penyiksaan tersebut. Jadi intinya kita husnuzon aja, doakan aja buat saudara-saudara kita agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kita berdoa aja, terus menerus kita berdoa agar perbaikan tentang TKI atau pekerja Indonesia yang mau keluar negeri dipermudah sama pemerintah, agar tidak ada lagi TKI dan TKW yang ilegal atau tidak resmi masuk ke negara lain. Intinya apa? Semuanya berawal dari negara kita sendiri. Kalau di negara kita sendiri tidak dibenahi, maka ya percuma aja kita mau punya uang berapapun, mau sekaya apapun negara kita, tapi sistem di negara kita nggak dibenahi, ya tetap aja orang-orang kita akan keluar negara itu mengambil jalur yang tidak resmi karena lebih murah gitu. Seharusnya di negara kita itu mempermudah untuk kita kerja ke luar negeri, agar mereka yang biasanya keluar negara untuk kerja itu lewat jalur tidak resmi memilih jalur resmi, karena mungkin lebih gampang, lebih enak. Tapi kalau seperti sekarang jalur resmi sulit, jalur resmi mahal, ya kita terpaksa memilih jalur yang tidak resmi. Mudah-mudahan ini menjadi pembenahan buat negara kita, dan mudah-mudahan oknum-oknum yang seperti contoh yang tadi penyiksaan tersebut dapat segera ditangkap, dapat segera diproses dan diberikan hukuman yang setimpal. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Jangan lupa sholawat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.